Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama tak jumpa, semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga masih semangat dalam kuliah dari ini. Kembali lagi dengan saya Putri Wahyu Handayani dari kelas PGNIC semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi penerapan gender sosial inklusi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, dari materi tersebut kita akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama yaitu pembelajaran di sekolah inklusi, yang kedua komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga karakteristik rencana pelaksanaan pembelajaran dalam gender sosial inklusi. Poin yang pertama yaitu pembelajaran di sekolah inklusi. Pendidikan adalah pengetahuan dan pengajaran serta keterampilan yang dapat kita peroleh melalui pelatihan, pengajaran, dan juga penelitian. Dalam hal ini, pendidikan sangatlah penting bagi kita semua. Seperti halnya pada undang-undang yang telah mengatur bahwasannya memang setiap warga negara diberikan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak. Dalam mengenyam pendidikan, khususnya di lembaga formal yaitu di sekolah, yang mana sekolah menjadi tempat untuk menuntut ilmu, serta dapat memberikan bekal keterampilan bagi peserta didik untuk menambah pengalaman bagi peserta didik agar mereka menjadi terarah dalam menghadapi kehidupannya kelak. Dalam mengenyam pendidikan di sekolah, tidak hanya berlaku bagi peserta didik normal saja, akan tetapi, peserta didik yang berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Seperti halnya di sekolah inklusi. Apa sih sekolah inklusi itu? Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang normal dan peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk bersama-sama mengenyam pendidikan dalam sekolah tersebut dengan bantuan guru dan juga guru pendamping. Seorang pendidik perlu adanya pemahaman tentang kondisi dan juga keadaan di kelas tersebut agar nantinya dapat menjalin dan merancang suatu pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari kelas tersebut. Sekolah inklusi bukan hanya menerapkan konsep penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam hal ini, setting yang ramah dalam kelas perlu diterapkan oleh seorang pendidik. Setting yang ramah akan memberikan kesempatan bagi kedua peserta didik sehingga mereka akan lebih percaya diri dalam belajar di kelas dan juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dukungan dari masyarakat yang memberikan perhatian khusus kepada keduanya juga akan memberikan semangat dan gairah kepada keduanya untuk bisa menuntut ilmu dalam satu kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang peserta didik antara peserta didik yang normal dan juga peserta didik yang berkebutuhan khusus akan bersama-sama belajar dalam satu kelas. Dalam hal ini, seorang guru kelas akan dibantu oleh guru pendamping khusus, yaitu yang menangani tentang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi, mereka akan didampingi oleh guru tersebut sehingga dalam proses pembelajaran apabila dari peserta didik yang berkebutuhan khusus mendapatkan kesulitan, dari pendidik akan segera tanggap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpanya. Dalam hal pengelolaan kelas, seorang guru kelas juga bekerja sama dengan guru pendamping khusus, sehingga nantinya mereka akan berkolaborasi menciptakan suasana kelas yang nyaman, ramah, dan juga menyenangkan sehingga peserta didik akan lebih fokus, merasa senang, dan juga mereka akan nyaman untuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Dalam hal ini, mereka akan bekerja sama untuk saling menyemangati dan juga bertoleransi agar tumbuh kepercayaan diri dari peserta didik yang normal dan juga peserta didik yang berkebutuhan khusus.
didik. Poin yang kedua yaitu tentang komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, kegiatan, dan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan. Sehingga perlu adanya rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang khusus oleh seorang pendidik sebagai pedoman nantinya dalam proses pembelajaran. Tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu untuk memudahkan seorang pendidik agar mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistematis dan terarah sehingga pembelajaran akan sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini ada 11 komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas. Dalam identitas ini berisi nama sekolah, kelas, semester. Jika tematik itu berisi tema, subtema, dan pembelajaran serta alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, bahwasanya ada 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu membahas tentang sikap spiritual. Kompetensi inti yang kedua membahas tentang sikap sosial. Kompetensi 3 membahas tentang pengetahuan. Dan kompetensi 4 membahas tentang keterampilan. Begitu juga dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang diturunkan dari kompetensi inti. Dalam kompetensi dasar ini juga memuat 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam kompetensi dasar antara sikap sosial dan spiritual itu digabung menjadi satu, sehingga terdapat 3 kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran, maka seorang pendidik akan secara langsung menyampaikan materi yang disampaikan sehingga nantinya materi tersebut akan tersampaikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian dari kompetensi dasar yang berarah pada perubahan perilaku, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, prinsip, konsep, dan juga prosedur yang mengarah pada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan juga indikator. Yang keenam yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat lebih mudah memahami dari materi yang disampaikan oleh pendidik. Ketujuh yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat tersampaikan dengan mudah. Yang kedelapan yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang guru agar pembelajaran dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kesembilan yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan suatu pemecahan dari suatu masalah, atau bisa kita artikan bahwasannya sumber belajar dapat digunakan untuk memberikan referensi bagi seorang pendidik agar mereka mendapatkan penambahan ilmu ataupun pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan bekal sebagai penyampaian dalam materi pembelajaran. 10 yaitu langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran, seorang guru harus mencapai 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini, seorang pendidik akan melakukan absensi, berdoa, apersepsi, dan juga motivasi serta penyampaian tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti.
Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pencapaian dari kompetensi dasar yang meliputi di dalamnya yaitu penyampaian dari materi yang menggunakan media, metode, dan juga strategi. Dalam kegiatan inti ini, seorang pendidik harus bisa mengarahkan peserta didiknya agar berperan aktif dan juga fokus dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, seorang guru akan memberikan refleksi tentang materi yang sudah disampaikan. Selain itu, seorang guru akan bersama-sama membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan dengan peserta didik. Dan nantinya, untuk kedepannya, seorang pendidik akan memberikan tindak lanjut dari materi yang telah disampaikan. 11 yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan serangkaian dari proses belajar mengajar. Penilaian ini bertujuan sebagai tolak ukur dari tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Kaitannya dalam penilaian ini terdapat 3 domain, yaitu domain kognitif atau pengetahuan, domain afektif atau sikap, dan domain psikomotorik yaitu keterampilan. Poin pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik rencana pelaksanaan pembelajaran dalam gender sosial inklusi. Dalam modul pembelajaran inklusi telah dijelaskan bahwasanya kurikulum inklusif gender yaitu kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Tujuan dari pembelajaran inklusi gender yaitu agar perbedaan yang dikonstruksi antara laki-laki dan perempuan dapat sama-sama diakui dan juga dihargai. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang inklusif gender sesuai dengan Walter Dick and Lau Carey yaitu pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, seorang pendidik harus mengidentifikasi tujuan apa yang akan dicapai oleh peserta didik nantinya. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis pembelajaran. Dalam hal ini, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik nantinya, sehingga pembelajaran akan dapat terlaksana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu mengenali kemampuan dan karakter peserta didik. Sehingga sebelum memulai pembelajaran, seorang pendidik harus mengetahui karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Yang keempat yaitu menulis tujuan pembelajaran. Didik harus menulis dari tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Setelah adanya tujuan pembelajaran, maka pendidik akan lebih mudah dalam merancang strategi apa yang akan digunakan dalam proses penyampaian materi. Yang keenam yaitu mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran memang sangat diperlukan bagi seorang pendidik, sehingga peserta didik tidak hanya menerima materi yang hanya terdapat dalam bukunya saja, melainkan materi tersebut akan dikembangkan dan lebih meluas serta fleksibel agar peserta didik dapat menerima pengetahuan yang baru. 7 yaitu mengembangkan kisi-kisi penilaian. Dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian ini, seorang pendidik harus merancang penilaian apa yang harus dilakukan oleh pendidik. Buat penilaian formatif, di mana penilaian tersebut adalah penilaian yang dilakukan setelah pencapaian dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kesembilan yaitu merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah adanya penilaian formatif tadi dapat dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Sehingga di sini pendidik akan merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut di mana kesalahan ataupun mungkin kesenjangan dari penyampaian materi sehingga peserta didik sulit untuk menerima materi tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini berkaitan dengan prestasi yang dicapai oleh peserta didik.
Sekian dari saya, Akhirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.